satu filosofi dalam laki-laki Minang itu mungkin Pak Muhar ya. Jadi kita itu memang dalam tanda kutip dididik untuk tidak besar di rumah gitu. Kita dididik untuk besar di luar. Jadi memang ditanamkan untuk merantau itu. Jadi kalau kita di Minang itu cuman muter-muter di rumah gitu kan, itu nanti malah ditertawakan teman-teman gitu loh kan. Lebih kurang 1 bulan, kita di Australia ya. Jadi ya alhamdulillah lah dapat itu Australia Award dari pemerintah Australia, dibiayai mereka jalan-jalan akan apa sambil belajar. Baik. Gimana pun kita ditempatkan memang harus adalah legacy, adalah terobosan-terobosan yang harus kita lakukan, perbaikan entah itu proses bisnis, sistem, kinerja dan lain-lain gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak. Pagi. Alhamdulillah hari ini hari Rabu tanggal 28 Juli 2021. Siap. Saya sangat gembira nih menyapa saudara saya nih, Bang Nayus Rijal, ST, MT, IPM. Pria kelahiran Dumai 9 Juni 1980. Dan beliau mengenyam pendidikan S1 Teknik Elektro di Universitas Andalas dan S2 di Universitas Indonesia. Konsisten Teknik Elektro. Iya, begitu Pak. Kalau saya lihat riwayat jabatannya nih lama ini ya di Kalselteng ya. Iya, jadi dari awal OJT pengangkatan di Kalselteng ya keliling-keliling lebih kurang 10 tahun di Kalselteng. Baik, sebelum jauh kita mengenal Bang Nayus, kita tampilkan profil Bang Nayus atau riwayat jabatan beliau selama di PN. Berikut saya tampilkan ini. Barusan kita sudah saksikan bersama-sama perjalanan Bang Nayus selama di PLN. Mungkin diawalin dengan yang tabel tadi, Bang. Mungkin bisa diceritakan riwayat Abang Nayus. Monggo, Bang. Terima kasih, Tengku Muhar. Ini luar biasa sekali. Saya senang sekali, alhamdulillah bisa silaturahim meskipun lewat secara virtual ya. Waktu kalau live-nya kita mungkin terakhir waktu Bapak meliput waktu saya masih di Marunda yang acara Energize ya, di Pulau Gadung Premium Foda Steel ya. Baik, saya di tahun 2004 ya OJT-nya itu di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kalau dulu sampai angkatan kami angkatan 4 kan masih OJT-nya 1 tahun ya. Kemudian di 2005 pengangkatan pertama di area Banjarmasin, dulu masih cabang namanya, cabang Banjarmasin. Keliling-keliling saya, jadi Kalselteng di sana ada 5 area, saya udah ngerasakan 4 area lah. Jadi dari begitu juga dari sisi proses bisnisnya juga sudah merasakan lah ngelola dari hulu hingga hilirnya. Jadi dari dapur hingga kasirnya PLN sudah pernah saya urusin, dari pembangkit, transmisi, distribusi, niaga, pelayanan pelanggan, jadi sudah pernah. Di Kalselteng juga keliling-keliling ke Banjarmasin, saya pernah juga ke kantor wilayah, kemudian juga Palangkaraya, Kuala Kapuas ya, kemudian Barabai ya, seperti yang di daftar riwayat hidup itu ya. Jadi saya pernah juga manajer rayon pertama saya itu justru di rayon paling ujung ya di Kalselteng itu. Jadi kalau perjuangannya lumayan itu. Jadi dari kantor wilayah itu hampir 1000 kilo Bang Muhar. Jadi kalau kita berangkat dari Jakarta Surabaya lah ya. Jadi kalau waktu itu berangkat, kalau kita berangkat pagi ini nyampainya besok siang.
dan itu dengan moda transportasi yang komplit ya, naik ojeknya ada, bisnya ada, kemudian naik speedboatnya, perahunya juga ada, kemudian naik lagi travel gitu ya. Jadi ada ganti-ganti 4 transportasi lah, lewati Pangkalan Bun, dari Pangkalan Bun ke Sukamara itu naik speedboat dulu, nah, menyusuri sungai, kemudian pantai, laut, nanti masuk sungai lagi. Itu pas dekat dengan ada dulu Air Asia jatuh di Pangkalan Bun, nah itu dekat daerah-daerah situ. Nah habis dari itu mungkin yang agak unik juga yang saya rasakan waktu di Kaselteng, habis dari rayon paling ujung langsung ke rayon di ketiaknya kantor wilayah, rayon Majabaru gitu. Jadi dari ujung langsung ke dekat kantor wilayah gitulah, namanya perjalanan karir. Kemudian keliling-keliling lagi di Kaselteng itu sampai terakhir saya jadi deputy manager di wilayah Kaselteng sebelum keluar dari Kalimantan di akhir tahun 2014, Bang. Selanjutnya ya dikasih kesempatan pulang kampung dulu lah, karena udah 10 tahunan lebih di rantau gitu ya. Jadi manajer area pertama di area Payakumbuh, wilayah Sumatera Barat. Tapi memang karena jiwa kita jiwa perantau kali Pak Muar ya. Jadi udah 1 tahun di Payakumbuh itu saya sempat ngomong waktu itu GM-nya Pak Supriyadi. Pak Supri, saya ini sudah 1 tahun saya bilang ya, sudah 1 tahun di kampung ini. Kayaknya saya pengen merantau lagi ini. Dia bilang sempat loh, nggak senang di kampung ya, senang lah, tapi karena mungkin karena darahnya perantau kali ya. Jadi ya alhamdulillah kemudian merantau lagi, langsung lompat ke Pulau Sulawesi, ke area Gorontalo waktu itu. Gorontalo juga cukup unik karena satu area itu mengelola satu provinsi Gorontalo. Ya, jadi kita langsung berhadapan dengan stakeholder level tingkat 1 lah, gubernur, Kapolda, Kajati dan lain-lain di sana. Kemudian lebih kurang 1 tahun 4 bulan di Gorontalo, baru saya ke Marunda. Di Marunda lebih kurang 3 tahun. Nah, sekarang saya ditugaskan di kantor pusat sebagai Vice President Reformasi Sektor Ketenagalistrikan di Divisi Manajemen Regulator di bawah Wakil Direktur Utama. Demikian kira-kira perjalanan singkat saya di PLN Pak Muar ya, lika-likunya cukup panjang ya, jadi banyak cerita lah dan banyak kenangan gitu di setiap penempatan itu. Baik. Bang Nayus ini kan di Universitas Andalas ya, lulusan Teknik Elektro ya. Betul. Nah, sebelumnya apa emang udah melirik PLN atau gimana Bang Nayus? Ya memang waktu kuliah itu saya punya target atau cita-cita itu mengabdi di antara salah satu lah dari 3 BUMN itu, kalau nggak PLN, Pertamina atau Telkom gitu ya. Jadi rezekinya di PLN. Sebenarnya sebelum masuk PLN saya sempat kerja dulu sebenarnya di Batam di perusahaan Jepang, lebih kurang 4-6 bulan lah. Kemudian ya ada buka tes PLN, saya ikuti ya alhamdulillah keterima di PLN gitu. Waktu itu ngelamarnya di mana Bang Nayus? Saya waktu itu sambil kerja di Batam ya, cuma saya ngambil lokasi tes di Padang. Oh, di kampung halaman ya? Iya, biar yang dekat aja. Dapat nomor pendaftaran berapa waktu itu? Aduh, udah gak ingat lagi. Melamar gimana ya, melamar di sana tuh? Iya, jadi lumayan banyak ya kan memang ribuan lah ya, karena kita seleksinya kan nasional gitu ya. Makanya setelah lulus dari sana, kemudian kan di Pusdiklat kan dulu, akhirnya kemudian OJT-nya ke Kalimantan malah. Oh gitu. Waktu itu masuk di Udiklat mana? Saya sempat di Udiklat Bogor. Jadi waktu angkatan kami, angkatan 4 2004, nah ini yang agak unik juga, satu angkatan kami ini. Kalau yang angkatan di atas kami yang ataupun yang sesudah kami, angkatan 3 ke atas atau angkatan 5 ke bawahnya. Nah, itu kan ada ini ya, ada masuk setelah didiklat sebentar, habis itu kan masuk ini semaptaan ya kan, habis itu mereka kan langsung di Udiklat lagi gitu kan. Nah, kalau angkatan kami agak unik, kami sebentar saja di Udiklat, kami tidak ikut semaptaan, hanya ada outbound untuk untuk personal building lah ya kan, lebih kurang 3 hari. Setelah itu kami yang S1 teknik itu di
di Bandung di ITB 2 bulan. Jadi ya semacam dikuliahkan untuk penyeragaman lah, karena kan kita bersumber atau berlatar belakang dari berbagai macam perguruan tinggi, jadi agar levelingnya sebelum masuk PLN itu sama, tingkat kompetensinya juga pemahamannya itu keelektroan ataupun tentang proses bisnis maupun kompetensi teknisnya itu juga seragam. Nah, kita yang teknik dikuliahkan singkat lah, short course lah 2 bulan di ITB, yang non teknik di UI yang S1-nya. Kalau yang D3-nya tetap di Udiklat gitu. Jadi lamanya justru di ITB waktu itu waktu masih perjabatan. Baik, karena nggak ikut ke Samaptaan, makanya sekarang kepalanya ngikut Samaptaan terus ya? Iya, ikut Samaptaannya sekarang aja. Baik. Setelah dari ITB 2 bulan di sana ya? Iya, 2 bulan. Habis itu kembali ke Udiklat lebih kurang 2 minggu. Ya. Bogor waktu itu kami home base-nya. Tapi itu juga lah keliling-keliling ke unit-unit. Waktu itu saya sempat ke Aceh Gambir juga. Tapi home base-nya di Klub Bogor gitu. Baik. Cuma 2 minggu aja, setelah itu langsung disebar ke penempatan seluruh Indonesia OJT-nya. Baik, setelah dapat pemberitahuan OJT tempatnya bukan di Padang atau di Jakarta, gimana itu? Ya, jadi sebenarnya saya waktu ingat waktu wawancara masuk PLN itu ya, jadi saya sempat ditanya gitu kan, Pak Nayus nanti mau ditempatkan di mana gitu kan. Ya kalau kita yang namanya ini kan jawabnya normatif ya kan, ya terserah saja Pak ya kan, sesuai kebutuhan perusahaan. Disuruh milih gitu kan, coba tentukan, pilih di lokasi yang diinginkan gitu kan. Saya spontan aja, saya milih 3B gitu. Nah, apa itu kan? Ya kan Bandung, Bandung, Bali, Balikpapan kalau saya tidak salah waktu itu pilih gitu kan. Oh, taunya dapatnya Banjarmasin gitu kan, ya B juga gitu kan. Jadi begitu terima Kalimantan, karena kita juga sebelumnya sudah pernah merantau juga ya kan, jadi nggak terlalu kaget lagi ya. Sesuatu yang mengagetkan lah karena menurut saya. Terus setelah tahu di Kalimantan, dikabarkan nggak ke orang tua itu? Ya, kita sampaikan ya penempatan Kalimantan, ya namanya respon keluarga beda-beda lah, macam-macam. Ada yang oh ya nggak apa-apa nak ya kan, selamat berjuang gitu kan, tapi mungkin ada juga yang aduh kok jauh ya gitu kan, nggak masalah karena memang salah satu filosofi dalam laki-laki Minang itu mungkin Pak Muhar ya, jadi kita itu memang dalam tanda kutip dididik untuk tidak besar di rumah gitu, kita dididik untuk besar di luar, jadi memang ditanamkan untuk merantau itu. Jadi kalau kita di Minang itu, jadi kalau misalkan cuman muter-muter di rumah gitu kan, itu nanti malah ditertawakan teman-teman gitu loh kan. Jadi memang kadang ada istilah di sana itu, kita kalau tidur itu di surau gitu kan, makan itu di lapau gitu ya. Jadi dalam artian memang saya juga kita dididik untuk survive di luar gitu. Kalau kita bisa bertahan hanya dalam tanda kutip di kandang sendiri, ya itu biasa gitu. Tapi kalau harus bisa survive di luar kandang, nah itu jago tandang. Nah itu yang dididik memang dari kecil seperti itu. Jadi merantau menurut saya sesuatu yang hal yang biasa lah kalau bagi kita laki-laki Minang itu, Bang. Oh, baik. Terus hal biasa hal biasa akhirnya dapatlah 1000 km dari kantor wilayah waktu itu. Gimana itu? Iya, jadi pas di Kalimantan, pas terima, oh ya sudah Kalimantan gitu kan. Belum pernah, itu pertama kali saya nginjak tanah Kalimantan itu 15 Mei 2004. Saya ingat sekali itu ya. Pertama kali nginjak tanah Kalimantan, lebih kurang kami dikumpulkan dulu di kantor wilayah lebih kurang 2 minggu, pengenalan segala macam. Nah setelah itu kami disebar langsung. Dan saya waktu OJT pun keliling 3 unit ya, jadi pernah di cabang Banjarmasin, langsung ngurusin tunggakan. Itu manajer cabangnya Pak Bagus Setiawan yang sekarang direkturnya di Indonesia Power ya kan. Nah kemudian saya juga pernah kita di rolling lagi ke sektor Barito, namanya itu ngelola
transmisi, pembangkit dan transmisi penyaluran. Itu saya waktu itu konsennya diproteksi ya. Setelah itu dioper lagi ke UPB, kalau APB dulu, kalau sekarang P2B ya, UP2B. Nah itu kita ngelola operasi sistem gitu kan. Nah yang di saat di P2B itu yang unik kejadian tower roboh akhir 2004 di Kalimantan itu. Mungkin Pak Muar juga ikut meliput dulu kan. Nah itu kita ngatur padam nyala 8 jam itu saya udah ikut dengan bapak-bapak senior di sana belajar gitu kan untuk mendispatch urusan padam dan nyala gitu kan. Nah di situ cukup unik lah. Nah, kemudian baru penempatan sesuai karena saya dimasuknya engineer distribusi, kemudian untuk project assignment-nya atau telah staffnya kemudian di cabang Kuala Kapuas. Pengangkatannya kemudian di Banjarmasin. Nah, kaitan tadi dengan lebih kurang di 2009 ya, 2010 itu. 2010 kira-kira bulan Februari itu saya dikasih SK. Waktu itu saya menjabat supervisor pengukuran dan proteksi di cabang Kuala Kapuas waktu itu. Kemudian manajer cabangnya Pak Martono. Pak Martono Supangat sekarang di keuangan. Sekarang udah di engineering kalau nggak salah. Saya dapat SK jadi manajer rayon Sukamara namanya kan. Nah itu memang sempat loh, ini Sukamara di mana gitu kan, coba lihat-lihat peta dulu gitu. Karena itu ini Bang, kabupaten pecahan dari Kota Waringin Barat, Pangkalan Bun gitu ya. Jadi ada pemekaran kabupaten Sukamara itu ya, coba lihat-lihat di peta mana ini Sukamara, aku nggak kelihatan gitu kan. Jadi bercandaannya teman-teman di sana, jadi kalau ke sana Pak Nayus katakan jangankan manusia, warik aja taumut katanya. Ngerti Bang? Hah? Jadi warik itu bahasa Banjar itu monyet gitu. Jadi jangankan manusia, monyet aja ke sana nangis katanya. ya sudah ya, saya pikir ya mungkin inilah dari Allah jalan untuk saya menambah pengalaman, menambah wawasan, bersilaturahmi ya dengan mungkin saudara-saudara kita di sana. Sekaligus ini mungkin motivasi juga bagi teman-teman atau adik-adik junior gitu ya. Jadi memang kan kita sudah berjanji bersedia ditempatkan di mana saja. Jadi memang kata kuncinya satu ya, kita harus segera beradaptasi. Jadi saya di Kalselteng itu lebih kurang 10 tahun Pak Muar, saya lebih kurang 9 kali terima SK. Jadi kalau ibarat material gudang fast moving katanya. Sini mungkin 1 tahun geser, sini 8 bulan geser gitu kan. Saya sempat tanya itu kan dan itu merasakan hampir tadi dari ngurus pembangkit sampai ke niaga lah ya kan. Jadi dari hulu sampai hilir. Ya, jadi pesan atasan saya waktu itu, kamu harus segera dan cepat beradaptasi, dan memang ya kamu salah satu yang kita anggap bisa untuk melakukan itu gitu. Jadi untuk pengayaan kompetensi, untuk speed up kompetensi, kita juga memang harus zigzag waktu itu, baik zigzag penempatannya, zigzag job desk-nya gitu. Nah jadi waktu kembali ke manajer rayon tadi ya sudah saya coba jalani ya, alhamdulillah di sana hanya 10 bulan ya, mungkin sudah ini menurut manajemen ditarik lagi langsung jadi ke manajer rayon besar di ketiaknya kantor wilayah, di sampingnya kantor wilayah Kalselteng itu rayon Banjarbaru. Oh, berarti dari 1000 km balik ke 0 km ya? Ke kilometer 0 itu di Sabang ya. Iya. Oh. Jadi masuk kota lagi ya? Iya, langsung masuk kota lagi. Baik. Berapa lama di kota itu, rayon di kota itu? Ya, di Banjarbaru itu saya nggak lama juga sih, jadi dari terhitung lebih kurang 1 tahun 3 bulan lah. Setelah itu saya langsung jadi asisten manajer di area Barabai namanya di Kalselteng itu. Maaf, Bang Nayus nikahnya atau meritnya kapan tuh Bang? Waktu posisi lagi di unit mana? Manajer rayon Sukamara itu, yang 1000 kilo dari kantor wilayah itu. Iya. Terus cuti gitu? Ya sebentar saja karena kita manajer rayon ya kan nggak bisa lama-lama lah meninggalkan unit.
Ya. Jadi nikah udah di kampung, terus ada acara sedikit syukuran di Jakarta. Nah, waktu itu istri saya masih di Jakarta dulu sebentar. Habis itu saya kembali ke sana, ya lebih kurang 1 bulan saya udah terima SK lagi, pindah ke Banjarbaru tadi, Bang. Oh, berarti itu doa istri, Bang, ya? Iya, rezekinya gede. Jadi dia nggak sempat merasakan. Makanya teman-teman masih jomblo segala, bersegeralah ya, nikah ya. Betul, harus di sana ada doa dari calon istri atau setelah jadi istri, wah, jadi nambah kan? Berdoanya dari 1 orang jadi 2 orang ya. Iya, bukan cuma 2 orang mungkin, Bang, 2 keluarga jadi malah. Oh ya, 2 keluarga besar. Jangan dilupakan doa-doa dari keluarga itu. Dua keluarga besar malah digabung jadi satu, jadi betul. Dasarnya doa itu ya. Iya, betul. Ya kan keluarga kita, keluarga istri gitu kan. Ya. Udah lebih 40 orang itu mungkin. Nah, itu udah bisa sholat Jumat itu kan. Iya. Baik, setelah 2 kali manajer rayon, terus pindah kemana lagi, Bang Nayus? Saya langsung jadi asisten manajer transaksi energi listrik di area Barabai waktu itu, di Kalsatang. Ya, jadi di sana sampai lebih kurang 2014, jadi lebih kurang 2 tahun lah di sana di Asmen di Barabai. Baik. Terus masih belum 10 tahun nih ceritanya, masih berapa tahun ini di Kalsatang? Ya, itu sudah di akhir-akhir Kalsatang, itu kan 2014 di bulan April itu. Ya. Saya terima SK lagi jadi Deputi Manajer Perencana Operasi dan Pemeliharaan Distribusi di wilayah Kalsatang di lebih kurang April 2014. Saya hanya 8 bulan di situ, habis itu terima akhir 2014 baru terima SK Manajer Area Payakumbuh. Nah, itu gimana ceritanya? Pulang kampung gimana, Bang? Itu doa dari mana lagi itu, Bang? Nayus. ya memang Allah yang mengatur semuanya gitu ya. Saya juga nggak ngerti, yang penting ya jalani saja. Jadi mungkin untuk kita semua ya, semuanya sudah ada yang menggariskan nasib kita, Allah yang mengatur nasib kita. Yang penting kita usahakan maksimal ya, lakukan tugas dengan sebaik-baiknya dimanapun ditempatkan ya, itu nanti biarkan sajalah kalir itu mengalir, dia berjalan dengan sendirinya ya. Jadi waktu itu pun GM-nya Sumbar waktu itu Pak Wasito Adi gitu ya. Saya juga tidak kenal beliau sama sekali sebelumnya ya kan. Ya nggak tahu tiba-tiba setelah fit and proper di kantor pusat nggak berapa lama kemudian keluar SK-nya dapatnya di Payakumbuh gitu. Gimana? Ibunda senang dong ya? Dekat sama ibunda dong ya? Ya pastilah, mungkin karena sudah lebih 10 tahun yang dirantau gitu ya kan. Ada kesempatan pulang kampung ya orang tua, keluarga besar pasti senang sekali lah ya kan. Dan kita juga menikmati lah bertugas di kampung sendiri ya. Memang saya terutama pada adik-adik saya yang mungkin generasi penerus yang mungkin teman-teman yang dari Padang pun saya sering bilang ke mereka ya, kalau bisa gitu kan pulang kampung itu jangan pernah APS gitu ya. Jadi pulang kampung lah dengan kepala tegak gitu ya, misalkan dipromosikan apa gitu kan, jadi pulang kampungnya itu karena bukan apa-apa, bukan untuk kita, bukan untuk apa-apa, itu kebanggaan keluarga mungkin Pak ya. Nah, jadi karena orang kampung kan penerimaannya beda, wah itu kepala cabang Payakumbuhnya itu orang sini katanya kan. Nah itu kan bagi kita sih nggak ada masalah, apapun itu sama saja dimanapun ya kan. Jabatan itu hanya amanah gitu ya, hanya selembar kertas gitu yang hari ini dan besok itu bisa berubah gitu kan. Nah tapi ya mungkin penerimaan keluarga ataupun saudara-saudara lingkungan gitu itu akan berbeda bagi mereka gitu. Baik. Selesai dari situ nggak lama ya di Payakumbuh, Bang ya? Ya, Payakumbuh ya 1 tahun 10 bulan. Ya jadi setahunan di Payakumbuh itu yang tadi saya bilang, saya sempat bercanda sama Pak Supriyadi waktu itu GM-nya, Pak. Sudah cukup mungkin saya di kampung, Pak. Saya pengen merantau lagi gitu. Baik, selama hampir 2 tahun itu apa yang telah Abang amanahkan di situ, Bang? Maksudnya apa yang telah Abang kerjakan di kampung sendiri, Bang? Ya, jadi alhamdulillah untuk di Payakumbuh kalau dari sisi
proses bisnis ataupun pekerjaan memang kita lakukan beberapa terobosan-terobosan lah ya waktu itu dengan dukungan juga dari semua ya, baik Payakumbuh sendiri maupun dari kantor wilayah. Kita Payakumbuh menjadi salah satu unit terbaik waktu itu Pak. Kemudian juga dari sisi saya mungkin sedikit berbagi cerita legacy tentang sistem kelistrikan gitu. Jadi waktu saya awal-awal di Payakumbuh itu kita untuk kota Payakumbuh itu dan sekitarnya lah ya, kan ada disuplai namanya dari GI Payakumbuh, itu kondisinya hanya satu trafo 30 MVA. Nah kondisinya ini sangat riskan, jadi tiap sebentar pemadaman di sana ya, pemadamannya itu kan overload ya, trafonya overload. Jadi banyak sekali potensi padam ini. Kalau saat sistem defisit udah padam ya kan. Kondisi malam pun meskipun sistem nggak defisit juga padam karena trafonya overload gitu ya kan. Belum lagi kalau kita ada pekerjaan pemeliharaan apalagi ada gangguan. Nah dari situ saya coba diskusikan. Nah sebenarnya waktu itu ada project IBRD di Sumatera gitu ya, loan IBRD ada 17 proyek transmisi distribusi transmisi gardu induk lah di sana. Nah di sana di Payakumbuh sebenarnya sedang ada pembangunan untuk extend satu by trafo, tapi waktu itu terhenti pekerjaannya gitu ya. Jadi udah dari 2012 saya di sana 2015 sampai 2016 waktu itu terhenti. Nah kemudian kita coba speed up, saya coba bikinkan pemetaan risiko padam dan lain-lain. Kita coba kemudian dorong ke kantor wilayah, koordinasi kantor pusat bagaimana supaya speed up ini ya kan. Nah di sanalah kekuatan kolaborasi, kita coba koordinasi dengan unit terkait baik dari UIP-nya, kemudian juga P3B Sumatera waktu itu maupun kita dari wilayah Sumatera Barat dan area Payakumbuh. Nah akhirnya kita untuk percepatan bagi-bagi tugas waktu itu. Jadi teman-teman UIP selesaikan by 150-nya, teman-teman P3B selesaikan di by 20 kV-nya, kita di area selesaikan di sisi power kabel 20 kV dan lain-lainnya. Bahkan kita sempat bantu dengan kerennya kita ngangkut NGR waktu itu ada dari GI di salah satu di Bengkulu. Akhirnya dengan kolaborasi itu alhamdulillah dalam waktu nggak sampai 6 bulan itu kita sudah bisa nyalakan hingga Payakumbuh waktu itu bisa terbebas dari padam. Di sini kata kuncinya adalah kita memang harus berpikir extraordinary di sini ya. Kalau waktu itu kita menunggu proses pengerjaan standar itu mungkin tahun depannya lagi belum tentu ini karena butuh extend, butuh lain-lain lah. Nah waktu itu kita coba optimalkan semua kompartemen yang ada, yang mungkin ada part-part yang idle di gardu-gardu induk yang lain, dan sehingga itu bisa kita energize dulu. Setelah itu nanti baru kita sempurnakan secara bertahap lagi dengan desain awalnya gitu. Nah, jadi kemudian itu terkait untuk peningkatan keandalan. Nah, kalau dari sisi kinerja unit ya alhamdulillah waktu itu kita juga salah satu yang terbaik lah di Sumatera Barat gitu kan. Saya juga pernah ikut membantu pembebasan lahan untuk pembangunan Sutet ya 275 kV Sumatera pertama itu dari Kiliran Jauh, Payakumbuh, Padang Sidempuan dan arah Garuda Sakti juga ya. Nah jadi kami sampai, karena memang kita meskipun itu sebenarnya pekerjaan teman-teman UIP gitu kan, tapi kita di area ini kan yang punya teritorial lah, maksudnya masyarakat, stakeholder itu yang mereka kenal itu kan teman-teman di area Pak. Jadi memang kita harus membantu ya teman-teman UIP dan lain-lain, karena yang dalam tanda kutip yang kenal dengan Dandim, yang kenal dengan Kapolres ya kan, yang kenal dengan tokoh masyarakat, yang hari-hari bergaul dengan mereka itu kan kita di area. Saya sampai membekaukan pegawai kita di area Payakumbuh waktu itu, jadi untuk membantu pembebasan tanah. Apalagi memang karena saya dari daerah situ, jadi ketemu Datuk itu apanya sudah sama gitu kan, ringtone-nya sudah sama gitu. Jadi memang ada 1-2 lah tokoh masyarakat, mungkin Datuk suku gitu ya, yang butuh
diberi pemahaman lebih, nah itu biasanya kita yang maju itu ya. Jadi kalau pendekatan kearifan lokal, nah itu insya Allah bisa coba segera cair. Dan bukan cuma waktu di Payakumbuh ya, saya yang unik-unik aja lah ya mungkin, karena kalau diceritakan semua sangat banyak sekali kali ya Bang ya. Jadi waktu di Kalselteng pun kenapa saya cukup percaya dengan pendekatan kearifan lokal ya. Jadi ini mungkin untuk kita semuanya gitu ya. Kalau saya di Payakumbuh berbicara kearifan lokal pasti orang bilang ya iyalah karena saya memang udah orang Minang gitu kan. Nah, waktu saya di Kalselteng itu, waktu saya jadi DM di kantor wilayah itu, kita juga pernah ya. Jadi kita itu ingin membangun SUTM 3 sirkuit untuk evakuasi daya excess power 30 MW untuk supaya kita bisa menekan penggunaan PLTD. Itu efisiensinya 1,5 miliar per hari Bang. Jadi waktu itu sebenarnya itu nggak ada dalam RKP awalnya, tapi kita coba gali potensi-potensi yang ada, akhirnya kita dapatkan itu. Ada excess power yang waktu itu pabrik ya, dia pabrik awalnya itu ada pabrik plywood yang sudah berhenti, mereka punya pembangkit, kita coba tarik mereka untuk jual ke kita gitu kan, dengan harga yang cukup murah gitu ya. Jadi hanya lebih kurang 500-600 rupiah per kWh. Kalau BPP kita di sana waktu itu masih di atas 1.700-1.800 gitu ya, makanya luar biasa. Jadi waktu kita minta anggaran ke pusat waktu itu sebenarnya agak ketat gitu kan, tapi begitu kita sampaikan Pak, kasih kita uang 15 miliar, kami akan kembalikan paling lama dalam waktu 2 minggu gitu. Jadi waktu itu Pak Jam saya tinggal ngomong gitu aja, jadi dengan Pak Gong kalau nggak salah ya sudah. Belum sampai lagi Pak GM saya kembali ke wilayah Kalselteng, itu uangnya sudah masuk. Jadi ini komit gitu ya. Jadi karena memang efisiensinya 1,5 miliar per hari gitu. Nah di sini dalam proses pengerjaan di lapangannya, karena kan kita ada memanfaatkan juga aset-aset yang lama yang sudah ada. Kita ada di sana kan sungainya kan luas-luas memang Pak. Jadi ada menyeberangi Sungai Mantuil itu lebih kurang 200 meter lah ya bentangan lebar sungainya. Nah itu kita ada sebenarnya bekas tower 70 kafe lama yang sudah tidak digunakan lagi. Nah, ini kan kita mau kita pakai ke jaringan 20 kafe. Kemudian tentu ada extend tambahan tiang-tiang di sekitar kiri kanannya. Nah disitulah muncul sedikit permasalahan. Karena pemilik tanahnya tidak berkenan gitu ya untuk kita naruh tiang ya kan, segala cara ya, intinya mau diganti rugi berapapun ya saya nggak mau katanya kan, saya nggak butuh uang gitu. Nah ini yang terkadang kita harus punya pendekatan yang yang harus smart lah ya. Akhirnya kita coba diskusi ini, beliau ini Habib, kebetulan Habib ya. Pendekatannya berarti kan harus keagamaan dan juga budaya ya kan, karena Habib di sana ya di Banjar di Kalimantan itu kan orang yang tokoh yang dihargai gitu ya. Nah, kita coba diskusi teman-teman untuk menghadapi Habib ini, kira-kira siapa yang beliau hargai gitu kan. Oh iya, kita ini kan Gusti gitu ya. Gusti itu adalah bangsawannya ya, jadi sultannya Banjar lah, turunannya sultannya Banjar lah gitu ya. Jadi kebetulan kita di bidang transmisi distribusi itu ada namanya satu, saya ingat benar namanya Bapak Gusti Romansah gitu kan. Ya, halo Pak Gusti. Kenal. Halo, Assalamualaikum Pak Gusti Romansah. Kenal baik saya. Ya, beliau di transmisi. Sekarang beliau udah pensiun tapi masih aktif itu ya, Pak Gusti Romansah luar biasa. Nah, jadi Pak Gusti, ini kan ada kita mau diskusi dengan Habib ini nih, udah bagaimana cara kita ini belum jebol juga ini ya. Kalau kita mau reroute itu rencana kita akan sulit sekali dan akan menambah biaya investasi yang cukup besar gitu kan. Nih akhirnya Pak Gusti ketemu Habib tersebut ya kan, ya pendekatan kearifan lokal lah ya. Ya berbicara agama, berbicara budaya ya kan. Setiap aliran listrik ini akan menjadi amalan untuk Habib gitu. Alhamdulillah ya. Ya jadi bukan tidak ini Bang, tidak mesti uang yang bisa menyelesaikan ya, itu kata kuncinya. Jadi kita pendekatan yang tepat ya, alhamdulillah Allah melunakkan hatinya juga.
akhirnya beliau yang pasang badan. Kapan Bapak mau kerja, katanya kan, nanti saya yang jagain, katanya. Jadi ya itu sesuatu yang luar biasa menurut saya. Jadi karena kita juga bisa memberikan efisiensi yang real waktu itu. Jadi begitu saya pindah, pekerjaannya hampir selesai, saya udah di Payakumbuh tuh dia berkawari teman-teman ini sudah masuk sistem, dan alhamdulillah kita sesuai janji kita, komitmen lebih kurang uang investasi 15 miliar yang dikasih pusat itu dalam waktu 2 minggu udah kita kembaliin itu kan. Nah, jadi gitu mungkin dua pengalaman yang bisa saya share terkait kearifan lokal waktu di Kalimantan maupun kalau di Payakumbuh sudah pastilah. Ya. Ada waktu itu ada juga waktu pembebasan tanah itu untuk Sutet ya kan, ada datuk sukunya itu yang mungkin perlu diberi pemahaman lebih ya kan. Nah, akhirnya kita coba diskusi baik-baik ya kan dengan pendekatan kebudayaan juga ya kan, namanya datuk itu kan kalau di sana itu kan ditinggikan seranting, kata orang didahulukan selangkah gitu ya kan. Jadi memang kita pendekatan yang tepat ya, akhirnya ya sama beliau yang pasang badan lah ya. Ya jadi semua kaumnya itu, kaum sukunya itu pasti manut kalau datuknya yang ngomong jalankan gitu kan. Ya jadi banyak lika-likunya. Jadi di Payakumbuh seperti itu ya, kalau di sisi kinerja seperti tadi saya sampaikan. Nah, dan ada satu pengalaman saya juga waktu di Payakumbuh. Waktu saya bertugas di Payakumbuh itulah di 2016 saya mendapatkan Australia Award Leadership Program Pak Muar. Jadi ya saya tiba-tiba waktu itu dihubungi, ada telepon siang, waktu saya ingat lagi rapat di kantor wilayah. Kemudian tiba-tiba di telepon dari Talenta PLN Pusat menyampaikan, Pak Nayus ini ada kesempatan untuk ikut seleksi Australia Award gitu ya, leadership program. Kita akan bersaing dengan BUMN lain yang ada di Indonesia untuk mendapatkan ini. Ya, saya koordinasi dan sama Pak JM, Pak Supriyadi itu, beliau kasih support dan juga ya udah saya persiapkan diri ikuti ya, dan alhamdulillah saya bisa mendapatkan itu, bersyukur sekali. Kami dari semua itu yang lolos seleksi 24 orang, hanya 8 BUMN yang ada perwakilannya, PLN, Pertamina, kemudian Telkom Group, Kereta Api, kemudian juga Bulog, RNI, ada 8 BUMN sama Pupuk Sriwijaya, Pupuk Indonesia gitu ya. Kemudian kita dibawalah ke Australia short course ya, lebih kurang hampir 1 bulan lah di sana. Ada kegiatan in class-nya maupun site visit, ya ketemu dengan CEO perusahaan-perusahaan di Australia situ gitu ya. Nah itu kalau in class-nya ada di 2 perguruan tinggi, mungkin ada salah satu di foto yang yang saya sampaikan Pak Umar itu. Jadi sempat di QUT, Queensland University of Technology, kemudian berpindah lagi ke University of Sydney. Nah setelah itu kita set visit, ada beberapa perusahaan-perusahaan di sana dari Brisbane Airport, kemudian Telstra. Jadi kalau Brisbane Airport itu kayak angkasa puranya Indonesia lah. Telstra itu ya kayak Telkomnya Indonesia lah ya kan. Kemudian juga transport ya, kemudian juga ke pelabuhannya kayak Pelindonya kita ya. Kemudian juga ada itu saya berkesempatan ketemu dengan Queensland Investment ya, kayak BKPM-nya Indonesia lah. Jadi kita banyak mendapatkan pengalaman, sharing knowledge, sharing pengalaman ya, maupun corporate culture lah dari CEO tersebut. Pengalaman dari Australia itu apa yang bisa dibawa ke Indonesia, apa tuh Bang Nayus? Ya, jadi memang luar biasa saya rasa, karena kita waktu itu short course bukan hanya di in class ya, jadi kita langsung melihat langsung ke perusahaan-perusahaan tersebut. Ya, yang pertama karena kita dari listrik, saya
respeknya waktu itu pertama tentu melihat bagaimana sistem kelistrikan di sana gitu ya, pengelolaan aset kelistrikan di sana gitu. Tapi kalau dari sisi corporate culture, saya yang selalu teringat sampai sekarang itu waktu ke Brisbane Airport ya. Brisbane Airport itu luar biasa, corporate culture-nya itu memang budaya perusahaan itu ditanamkan secara kokoh dalam setiap insannya, karena dari sanalah mereka bergerak bersama gitu ya. Ada satu nilai budaya yang menurut saya sangat relevan dan selalu saya ingat di mereka itu adalah redundant position title. Jadi menurut mereka ya, dan dari penyampaiannya itu setiap posisi, setiap jabatan, setiap pekerjaannya itu seyogianya ada redundansi, artinya ada yang bisa membackup mengerjakannya. Jadi jangan sampai satu pekerjaan itu hanya dikuasai oleh satu orang saja gitu. Jadi redundansi atau backupnya itu bisa rekan sejawatnya, bisa bawahannya, bisa atasannya. Jadi kita kan masih ada menemukan lah, mungkin di PLN sendiri gitu ya. Nah ini gimana belum selesai? Ya Pak, orangnya lagi cuti, orangnya lagi diklat, nggak ada yang ngerjakan gitu kan? Nah itu tidak boleh. Ya, jadi kalau dalam korporat itu ya, kalaupun dia mau cuti, mau libur, mau sakit atau mau diklat atau apa, pekerjaan itu harus tetap ada yang mengerjakan. Sistem itu harus tetap jalan, nggak boleh bergantung pada one man show gitu. Jadi harus ada redundansi, harus ada yang bisa backup ya. Kalau bawahannya atau rekan kerjanya nggak bisa, atasannya harus bisa ngerjakan gitu. Nah itu yang salah satu budaya, dan memang sebenarnya saya sendiri sebelum ke sana pun punya pemahaman yang sama dengan itu. Makanya waktu saya berangkat itu tadi agak unik juga Bang, saya sempat joke lah sama teman-teman, ini Payakumbuh alhamdulillah sistemnya udah jalan, saya mau berangkat gitu ya. Ini saya taruh aja jaket saya di kursinya manajer area ini, insya Allah Payakumbuhnya jalan ya. Jadi waktu di sana saya hampir tidak pernah direcoki dengan urusan pekerjaan yang saya tinggalkan gitu lah. Teman-teman masih aja WA, email-emailan, ini laporan, ini apa masih disibukkan oleh pekerjaan yang ditinggalkan di Indonesia itu tuh. Kalau saya benar-benar menikmati jalan-jalannya di sana, Pak. Jadi sama sekali nggak ngurusin ini. Paling teman-teman itu ngabari cuman report aja Pak, ini udah selesai Pak, ini progresnya di sini. Cuman seperti itu aja. Jadi tidak ada yang sifatnya minta arahan, minta decision making segala macam ya, karena sudah bisa di backup oleh mereka. Nah ini yang ternyata begitu saya di sana ketemu CEO-nya Brisbane Airport itu ya, salah satu culture-nya mereka, corporate culture-nya yaitu redundant position title. Dan saya rasa ini juga cocok ya bagi kita mungkin di PLN, karena kita seperti tadi masih menemukan lah ya ketergantungan pada satu orang ya. Jadi itu tidak boleh sebenarnya, harus bisa backup ya. Kalau itu tadi, kalau perlu atasan yang ngerjain, atasan ngetik, atasan bikin surat itu nggak ada masalah gitu loh ya. Jadi bahkan pernah juga ini, karena zoom ini kadang saya lihat ada juga yang atasannya yang gaptek, yang nggak bisa share screen gitu ya. Nah itu karena biasa dibantu sekretaris gitu ya, harusnya dia udah bisa ngerjain sendiri gitu. Baik. Berapa lama waktu itu di Australia? Lebih kurang 1 bulan, kita di Australia ya. Jadi ya alhamdulillah lah dapat itu Australia Award dari pemerintah Australia ya. Ketemu juga lah dengan konsulnya dan lain-lain lah ya, dari pemerintah Australia ya. Dibiayai mereka jalan-jalan akan apa sambil belajar. Baik. Terus sepulang dari Australia menuju ke Payakumbuh lagi? Ya masih di Payakumbuh, kemudian itu pertengahan 2016, kemudian di Oktober 2016 saya terima SK ke Gorontalo. Wah, beda pulau lagi nih. Iya, beda pulau lagi, Mas. Sebelumnya belum pernah kan ke? Belum pernah juga ke Sulut Tengku tuh. Kalau ke Sulawesinya ya hanya dalam pergi ini aja, mungkin perjalanan dinas gitu kan, ke Makassar. Karena sebelumnya saya juga waktu di Kalsel-Teng itu saya juga anggota kelompok kerja penyusunan SPLN, kemudian juga penyusunan grid code ya kan, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi waktu itu. Nah,
SPLM proteksi transmisi, sutet, proteksi trafo gitu ya. Jadi kita memang rapatnya keliling-keliling ya. Jadi ke Sulawesinya, saya ingat waktu pernah ke Sulawesi itu rapatnya di AP2B Makassar itu manajer AP2B-nya Pak Isan Asaat. Iya masih beliau ya. Direksi iya. Ya. Jadi, waktu terima SK ke Gorontalo ini beda nih di utara ini. Iya. Terus gimana memasuki Gorontalo sendiri gimana, Bang? Apa di sana? Tantangannya apa lagi di sana? Ya memang masing-masing penempatan ya sekali lagi keunikannya ada ya. Jadi setiap daerah makanya kita harus beradaptasi segera karena setiap daerah itu punya keunikannya masing-masing. Nah Gorontalo ini satu area yang mengelola wilayah kerja itu satu provinsi ya. Jadi kita punya 4 rayon, 1 PLTD ya. Jadi makanya kalau luas wilayah kerjanya itu ya lebih kurang 12.500 km persegi ya, mungkin lebih besar dari Disjaya ya, bahkan jadi kalau secara geografis gitu ya, karena memang kalau tantangan kita di luar Jawa ini kan tantangan geografis yang banyak ya kan, selain tantangan kultur gitu ya. Kalau di Jawa ini kan demografinya padat, secara geografis tidak terlalu jauh, tapi mungkin tantangannya yang berbeda lagi. Nah, kalau di Gorontalo itu karena memang satu area, satu provinsi ya, untuk geografis cukup luas, kemudian stakeholder kita langsung stakeholder tingkat 1 gitu ya, gubernur, ya, Kapolda, Kajati ya. Jadi kita memang harus bisa ya dalam tanda kutip mengupgrade diri untuk manajer area, harus berkoordinasi dengan beliau-beliau itu gitu ya, mewakili GM karena kantor wilayahnya kan di Manado Pak. Jadi kita Sulutenggo kan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Gorontalo. Jadi kita juga dituntut untuk mandiri di sana. Ya memang waktu di Gorontalo kalau di pekerjaan di area, nah di sini yang mungkin saya pengen share satu bahwa dimanapun kita ditempatkan memang harus adalah legacy, adalah terobosan-terobosan yang harus kita lakukan, perbaikan, entah itu proses bisnis, sistem, kinerja dan lain-lain gitu ya. Nah di sini kalau di Gorontalo itu saya dalam upaya efisiensi waktu itu saya pernah gini, waktu rapat verifikasi susut saya pernah ingat itu dengan DJK Pak Jisman waktu itu, Kasubditnya. Saya hanya presentasi beberapa menit, habis itu langsung beliau udah presentasinya saya terima ya, padahal susut saya naik ya. Nah kenapa? Jadi kita pernah melakukan semacam terobosan lah ya untuk optimalisasi sistem, ya rekonfigurasi jaringan, adalah yang kita coba drive untuk penambahan di gardu induk sehingga kita bisa mematikan atau meminimasi lah penggunaan PLTD ya kan. Nah itu efisiensi di sisi biaya bahan bakar pelumasnya itu kan luar biasa, tapi memang ada konsekuensinya, pertambahan panjang jaringan. Dan itu kan konsekuensi teknisnya adalah peningkatan susut. Tetapi saya bilang, saya mungkin susut saya naik 0, sekian persen ya, mungkin kalau diuangkan lebih kurang 7 miliar lah waktu itu, tapi saya bisa menekan biaya pembangkit saya itu lebih kurang 312 miliar, sehingga netnya itu kita bisa saving lebih kurang 300 miliar. Bapak pilih mana tuh ya? Ini memang susutnya naik sedikit, tapi kita dapatkan efisiensi yang luar biasa, lebih banyak di sisi biaya energi primer. Akhirnya orang DJK sendiri udah kan, kita efisiensi itu juga melihat secara keseluruhan gitu kan. Nah saya langsung terima ini katanya. Nah ini yang mungkin kita butuh terobosan ya, dimanapun kita ditempatkan ya, coba digali lah semua potensi efisiensi, semua potensi untuk perbaikan ya yang ada. Nah kalau dari sisi proses bisnis area itu sudah pastilah ya, untuk pengelolaan tunggakan, pendapatan dan lain-lain itu sudah pastilah. Baik. Berarti sering ke pendopo ya di Gorontalo ya?
Iya ya, pendopo gubernur ya. Ya, pendopo, itu ya. Ada pengalaman unik juga waktu di Gorontalo itu karena saking ya hubungan kita baik gitu ya dengan Pak Gubernur. Saya dibercandain Pak Edison itu GM-nya ini ponakannya gubernur gitu ya, karena saya bisa menggunakan itu VIP lounge-nya gubernur di bandara Gorontalo itu Pak Muar. Jadi pernah waktu itu Pak Samsul Huda, Direktur Sulawesi datang berkunjung gitu kan. Nah, waktu di ruang tunggu bandara tuh Pak, saya ajak ke VIP lounge-nya gubernur. Loh kok bisa masuk sini Pak Nayus ya? Iya, dibercandain Pak Edison, ya Pak dia ponakan gubernur gitu. Ya padahal kita hubungan stakeholder manajemennya aja gitu ya, alhamdulillah. Kita juga mendukung program-program dari pemerintah daerah ya, terutama dalam bidang kelistrikan, dan beliau pun juga support untuk PLN ya. Hubungan baik itu jadi ini beliau gitu ya. Bahkan secara personal pun beliau punya villa itu kalau Pak Muhar searching daerah wisata di Gorontalo namanya Pulau Cinta, mungkin Pak Muhar pernah dengar ya kan. Nah itu beliau ada villanya dekat situ, itu kami pernah ini Pak Nayus kalau mau ngajak teman-teman silakan gunakan villa saya gitu. Kami pernah jadi goes sana tapi nginap di villa itu, kemudian goes itu di sekitaran pulau. Baik. Di seberangnya. Ya itulah stakeholder manajemen kali ya. Jadi memang kita perlukan juga itu, bukan apa-apa untuk kelancaran tugas kita juga. Karena kalau di unit gitu ya, kalau di daerah stakeholder manajemen itu akan mempelancar tugas-tugas kita juga gitu ya, karena mereka kan adalah pimpinan-pimpinan di daerahnya masing-masing yang memang kita harus, kata orang Jawa itu harus diwongke ya Pak ya. Jadi harus memang kita hargai dan tempatkan sesuai porsinya juga gitu. Baik. Berapa lama di Gorontalo Bang Nayus? Gorontalo saya 1 tahun 4 bulan aja, kemudian langsung pindah lagi ke Marunda. Nah, gimana ceritanya masuk ke ibu kota? Ini yang unik ya kan. Jadi setelah berkelana itu ya di daerah di pulau-pulau Indonesia ya kan. Sekarang dikasih kesempatan langsung ke DKI gitu ya. Berbeda lagi tantangan maupun karakternya gitu ya. Kalau di sini ya karena kita adalah berada di sekitar pusat kekuatan, pusat kekuasaan gitu ya. Jadi kalau di Disjaya kan pelanggannya itu mulai dari R1 sampai RI1 gitu kan. Ya, jadi memang keunikannya, tantangannya berbeda lagi gitu ya. Dan bahkan rumah pribadinya RI2 yang sekarang Pak Ma'ruf Amin itu ada di Marunda juga gitu ya. Jadi kita harus bisa mengelola itu semualah dengan segala keunikannya. Nah di Marunda ini memang saya concern lebih pada penjualan karena kita memang di sini punya Marunda ini unik ya. Jadi salah satu area yang unik di Disjaya karena penjualan kita itu atau pelanggan kita itu dari sisi KWH itu 70% lah lebih kurang itu dari industri gitu ya. Jadi namanya industri itu dia sangat terpengaruh oleh yang namanya pestel ya. Ada politik, ekonomi, sosial, teknologi, environment and law gitu ya. Jadi fluktuasinya, dinamikanya itu sangat-sangat dinamis sekali. Makanya kita harus punya terobosan-terobosan inovatif kalau di Marunda itu supaya kita bisa menggait ya, bisa meningkatkan penjualan dari pelanggan-pelanggan industri tersebut gitu. Karena berbeda dari pelanggan-pelanggan rumah tangga gitu ya, karena mereka juga orientasinya kemudian resourcesnya juga kuat gitu ya. Nah ini kita harus bisa ya mengelola itulah. Terus prestasi, saya lihat di sini prestasi Bang Nayus selama di Marunda. Saya lihat pernah banyak nih saya lihat nih. Iya, jadi mungkin saya mau sharing marketing, ada apa lagi inovasi, apa lagi? Saya mau sharing satu lagi aja deh. Jadi di sini memang
Waktu itu di 2019 itu kan kita tahu tahun politik ya. 2019 tahun politik, makanya saya bilang tadi kalau area yang punya pelanggan yang kayak tadi Marunda itu kekhasannya itu adalah lebih kurang 70% industri, itu sangat terpengaruh oleh yang namanya PESTEL tadi ya, analisa PESTEL. Jadi salah satu poinnya politik. Jadi industri ya, bisnis usaha itu banyak yang wait and see kalau di tahun-tahun politik itu, sehingga penjualan kita waktu itu kurang menggairahkan lah di tahun 2019 itu. Nah makanya kita coba datangi ya, kita coba diskusi dengan pelanggan apa kendala mereka. Rata-rata mereka masih wait and see, Pak, kita masih menunggu seperti apa hasil perpolitikan ini nanti ya, pemilu pilpres gitu ya, sehingga nanti kita juga tahu arah kebijakannya seperti apa, sehingga kami akan bisa menyelesaikan bisnis kami akan seperti apa. Jadi mereka pada menahan investasinya juga gitu. Itu salah satu yang pengaruh yang sangat besar dari politik. Dan bahkan saya pernah datangi itu Bakri Otopart, salah satu pelanggan kami itu, sampai mereka, Pak, kami mau bikin, dia kan memproduksi part-partnya alat berat maupun truk-truk besar itu. Jadi kami mau memproduksi yang untuk kapasitas berapa ton, ini kami masih menunggu. Nanti yang menjadi menteri yang urusan perhubungan itu siapa, kebijakannya itu membatasi tonase seberapa, sampai segitunya Pak Muhammad. Jadi jadi memang kondisi politik itu sangat mempengaruhi. Nah jadi di 2019 dengan segala dinamikanya itu untuk tetap menjaga giroh, menjaga semangat teman-teman dalam mengupayakan penjualan ya, agresif marketing ya, kita coba gali keunikan kita ini harus menjadi kekuatan gitu ya. Kita mendorong Marunda mungkin salah satu area yang paling banyak pelanggan premiumnya di Disjaya gitu ya. Nah di 2019 itu pada akhir Juli atau awal Agustus itu saya coba lemparkan ya, mungkin ide gila kali Bang. Jadi saya coba kumpulkan teman-teman, saya lemparkan kita harus bikin sesuatu yang berbeda, sesuatu yang bisa kita ingat. 2019 ini memang kita lagi sulit-sulitnya karena kondisi tahun politik ini, tetapi kita harus bisa menghasilkan sesuatu yang bisa kita ingat. Ya. Saya cetuskan ide kado kemerdekaan. Jadi di 17 Agustus 2019 ini kita harus bisa mengenergize ya pelanggan premium secara serentak dalam jumlah besar gitu. Masih awalnya seperti itu ya. Kalau bisa kita bikin unik ya, 17 pelanggan premium pada tanggal 17 Agustus ini. Nah itu berjibaku lah, itu hanya dalam waktu 2 minggu kita melakukan mulai dari keliling, agresif marketing ya, probing, presentasi ke pelanggan, menegosiasi segala macam. Nah, kita juga gali data. Jadi di sini satu kata kunci juga dalam marketing itu, kita harus bekerja efektif ya. Efektif marketing, coba ibarat orang mancing itu ya, mancinglah di kolam yang ada ikannya gitu ya. Jadi jangan mancing di empang yang memang udah jelas nggak ada ikan gitu ya. Artinya kita coba pelajari juga data-data pelanggan, mana yang masih berpotensi ya, berpotensi kita speed up untuk atau berpotensi tumbuh. Nah itu kita coba kejar, kita coba dekati mereka ya. Kalau pelanggan yang jelas-jelas dia lagi down, mau kita kasih apapun kan nggak akan mungkin pelanggan jadi pelanggan premium, meskipun kita tetap engage mereka, bantu mereka ya, tidak boleh kita tinggalkan supaya mereka segera berbalik menjadi growth gitu ya. Nah selain itu kita juga melihat, karena saya kasih target ke teman-teman di 17 Agustus ini kita mengenergize pelanggan premium dalam jumlah yang besar. Nah kita coba lihat yang namanya, yang saya bilang garis komando ya. Jadi komando itu juga penting ya. Jadi kita punya pelanggan misalnya di kantor camat ya, anggap puskesmas lah ya, kecamatan, dia kan punya downline ya, puskesmas di kelurahan gitu ya. Kalau kita sudah pegang komandannya di kecamatan, yang di kelurahan ini nanti akan ikut gitu ya. Jadi kita juga gali potensi itu. Kemudian rumah pompa gitu ya, kita coba dekati dinas yang mengelola, Sudin yang mengelola hal itu. Nah, rumah-rumah pompa ini juga tersebar banyak kan. Nah, ini pelanggan
rumah-rumah pompa ini akan bisa kita guide juga jadi pelanggan premium gitu ya, selain dari pelanggan-pelanggan industri yang ada gitu ya. Nah, jadi kita gali segala potensi, segala peluang yang ada. Nah, itu kita coba lakukan penawaran ke pelanggan gitu ya. Saya pernah menulis satu tulisan yang saya kasih nama Paradox Marketing. Ya, jadi Paradox Marketing yang itu kemudian menjadi materi COC nasional di awal 2021 yang lalu Pak Muar terpilih. Nah, ini ada kaitannya dengan ini, dengan upaya kado kemerdekaan di 2019 ini. Nah, di saat kita lagi membangun semangat teman-teman, jadi semuanya resources kita petakan, kita siapkan ya. Jadi teori 5M itu kita siapkan lah, man, money, mesin, metode, ya kan, material kita siapkan semua. Nah, resourcesnya kita siapkan semua. Di saat kita lagi upaya-upaya mengejar itu, tiba-tiba mungkin kita masih ingat kejadian 4 Agustus 2019 ya kan, blackout ya, Jawa bagian barat dan sebagian Jawa bagian tengah gitu ya. Nah, ini langsung ambiar ini Pak Muar. Jadi saya ingat sekali ada salah satu ya pejabat pembuat komitmen lah di kecamatan di sana, yang awalnya sudah sepakat itu kantor puskesmas kecamatan maupun kelurahannya itu sudah bikin berita acara, mereka batalkan. Pak, kalau kayak gini PLN nggak bisa diandalin gitu ya kan, kami mending pengadaan genset saja. Nah, ini tantangan lagi nih, udah mau memetik hasil, tahu-tahu orang mundur gitu kan. Itu ada 7 ID pelanggan itu Bang, jadi luar biasa gitu kan. Akhirnya kita coba, udahlah teman-teman sudah mulai, waduh Pak, ini gimana kita ini, mereka batalkan, sudah coba kita tenang dulu, mohon petunjuk dulu sama Allah gitu kan. Ya, kita coba gali lagi apa yang bisa kita inikan. Nah, tahu-tahu kita coba lihat, ingat di 2 Agustus itu saya ingat Gubernur DKI Jakarta Pak Anies Baswedan mengeluarkan namanya Ingub, instruksi gubernur, salah satu poinnya itu adalah pengurangan emisi karbon di Jakarta. Jadi kantor dan lain-lain itu ya, penggunaan genset maupun transportasi ya yang diesel-diesel ini dikurangi gitu kan. Nah, saya bilang teman-teman, ini ada senjata ya kan. Kita datangilah itu orang kecamatannya kan, bawa itu Ingub kan, Bapak mohon maaf ya kan, itu memang silahkan keputusan Bapak gitu kan, tapi kalau Bapak memutuskan mau mengadakan genset, apa tidak bertentangan ini dengan instruksi gubernur gitu kan. Dengan instruksi gubernur ya kadar juga mereka kan, oh ya sudah kita kembali langganan premium PLN saja gitu. Ya itu 7 ID pelanggan itu, jadi saya unik gitu. Nah, kemudian ada satu yang saya tulis di Paradox Marketing itu, bagaimana kan kita sebenarnya salah, kita di posisi lemah, tapi kita bisa berbalik dianggap menjadi pahlawan. Itu pelanggan Ion Mall ya, Ion Mall di Jakarta Garden City itu sebelumnya mungkin sudah beberapa kali kita lakukan probing, kita lakukan pendekatan, presentasi, penawaran ke mereka untuk menjadi pelanggan premium, tapi masih belum berhasil. Mereka dayanya itu 16.300 gitu ya, 16,3 MVA. Nah, kejadian 4 Agustus itu ya memang kita sebenarnya sama-sama tidak menginginkan lah kejadian seperti itu, tapi namanya orang UP3 Bang, namanya orang area gitu kan, otaknya itu harus jalan untuk jualan gitu. Apapun kondisinya ya, apapun kondisinya itu harus melihat sekecil apapun peluang gitu ya. Jadi sekecil apapun peluang harus dimanfaatkan untuk penjualan kita. Nah, waktu kejadian itu ya kita tentu sudah pastilah namanya kepada pelanggan kita mohon maaf atas kejadian itu. Namun karena mereka masih pelanggan reguler ya kan, tentu kita harus memprioritaskan pelanggan-pelanggan kita yang sudah premium karena memang masih keterbatasan daya gitu. Nah, waktu itu saya langsung diskusi GM-nya mereka, bisa nggak kami diprioritaskan ya, kalau misalkan diprioritaskan itu menjadi pelanggan prioritas kan, supaya kita perlakuan pada pelanggan itu adil gitu kan. Nah, akhirnya alhamdulillah waktu itu mereka sudah ngap-ngapan ya, untuk BBM-nya sudah mau habis ya, mallnya itu mau mati ya, akhirnya komit langsung jadi pelanggan premium ya, dapat persetujuan langsung, jadi email-emailan aja itu sama ownernya di Jepang, disetujui alhamdulillah.
menjadi pelanggan premium dan langsung kita nyalakan ya sesuai ininya pelanggan prioritas lah, tentu kita prioritaskan. Itu terakhir di tanggal 16 tengah malam ya, jam 17 Agustus dini hari lah. Jadi kita dikasih kesempatan untuk mengerjakan di gardu mereka itu setelah tutup mall. Jadi mulai dari lebih kurang jam 10 jam 11 malam sampai jam 4 pagi kita kerja. Ya alhamdulillah selesai, pasang 2 suplainya. Kemudian pagi upacara di 17 Agustus itu serentak kita energize 17 pelanggan premium dengan, dan untungnya pula Pak Muhar itu dayanya juga kok bisa ini 17 MVA juga gitu loh totalnya gitu ya, alhamdulillah. Jadi energize 17 pelanggan premium pada dengan daya 17 MVA pada 17 Agustus 2019 itu salah satu kenangan yang mungkin kami ingat-ingat di Marunda gitu ya, dan itu langsung Pak GM waktu itu Pak Ihsan dan semua SRM ikut hadir dalam proses energize itu. Nah kalau dari sisi kinerja lain mungkin ya terakhir sebelum saya pindah, alhamdulillah Marunda juga NKO terbaik lah dari diantara 16 UP3 yang ada di Widajaya, dan kemarin saya dapat kabar juga di semester 1 masih berlanjut tetap yang terbaik katanya ya, alhamdulillah itu kerjasama dari semua teman-teman, karena memang satu yang jargon yang saya tanamkan di Marunda itu campione Bang. Nah, campione ini ada maknanya ya kan. Jadi ya memang champion itu juara ya, tapi campione di sini adalah cepat dan antusias dalam melayani dengan penuh integritas, meraih nilai excellent. Ya, jadi memang kita itu harus antusias ya, karena kita memang di UP3 itu pelayanan pelanggan ya, dalam melayani pelanggan itu harus bergairah, harus antusias, harus menggerakkan segala resources yang ada gitu ya, tapi harus dengan penuh integritas ya. Nah ujung-ujungnya insya Allah nilai-nilai excellent, pencapaian yang baik ya, baik dari segi kualitas pelayanan maupun mungkin prestasi atau kinerja unit itu akan datang dengan sendirinya ya. Alhamdulillah kita bisa bertahan terus sesuai jargonnya campione itu 2020 kita di antara 16 P3 yang terbaik, dan sekarang kemarin semester 1 juga kata masih yang terbaik. Dan saya udah dari Mei sudah di kantor pusat soalnya. Jadi sistem dan proses bisnisnya sudah berjalan, alhamdulillah itu masih bisa sustain. Mungkin itu sedikit cerita ya untuk motivasi ya, untuk kesyukuran kita lah ya. Mungkin bisa di-sharing kepada adik-adik, mungkin para junior-junior kita. Jadi pada intinya apapun kondisinya ya kan, kita harus bisa melihat celah kesempatan. Apalagi seorang marketer ya, seorang di UP3 harus bisa menggali sekecil apapun peluang, sekecil apapun kesempatan untuk meningkatkan penjualan kita ya, karena memang tugas kita itu. Kemudian satu lagi jangan pula dilupakan secara teknis. Satu yang saya tanamkan ke teman-teman teknis di UP3 Marunda itu juga adalah jargon padam sama dengan tutup warung Bang. Karena kita kan jualan listrik, jualan KWH ya. Jadi kalau ada padam itu sama dengan tutup warung. Makanya teman-teman jaringan itu jangan sering-sering tutup warung ya kan. Kalaupun terpaksa tutup warung, jangan lama-lama, dan tutup warungnya di saat sepi pembeli gitu. Nah itu filosofis sekali Bang. Jadi kita usahakan pemeliharaan pekerjaan itu tanpa padam. Artinya jangan tutup warung ya. Gangguan pun harus ditekan sekecil mungkin gitu ya. Alhamdulillah kami kemarin juga terbaik kedua untuk penurunan gangguan, terbaik 1 untuk sidik sepi ya. Jadi Marunda waktu itu. Jadi padam itu adalah tutup warung. Jadi kalaupun usahakan pemeliharaan tanpa padam. Kita waktu 2020 itu salah satu yang terbanyak melaksanakan pemeliharaan gardu tanpa padam gitu ya. Jadi di antara 16 P3 di Disjaya waktu itu. Nah jadi itu yang kita coba tanamkan ke teman-teman. Jadi usahakan jangan padam. Kalaupun terpaksa padam ya, kalaupun terpaksa tutup warungnya jangan lama-lama ya. Jadi kerjanya harus efektif ya, jadi harus disiapkan semuanya. Apa yang bisa dikerjakan dulu pada saat sistem masih nyala, kerjakan dulu. Nanti di saat padam itu, saat offline itu benar-benar efektif gitu. Kerja padam, kerjakan, udah habis itu langsung kita nyalakan kembali gitu ya. Makanya dengan pemeliharaan minim padam itu kita juga bisa menekan SIDI-SIPI
dan Padam dirasakan masyarakat itu nggak lama gitu ya, hanya kisaran beberapa menit saat manuver-manuver saja gitu. Itu yang kita coba tanamkan ke teman-teman. Dan poin ketiga berikutnya adalah ya kan, kalaupun terpaksa padam ya, terpaksa tutup warungnya lama-lama, dan tutup warungnya itu saat sepi pembeli gitu ya. Saat sepi pembeli artinya saat beban rendah gitu ya. Ya jadi kita mau pemeliharaan mungkin di hari Sabtu atau hari Minggu, atau mungkin karena kita banyak pelanggan industri, kita diizinkannya pun juga kadang tengah malam Bang. Jadi di antara jam 1 sampai jam 5 subuh gitu ya, atau mungkin di hari Sabtu atau Minggu gitu ya. Artinya di saat beban rendah ya kan, di saat itulah kita sepi pembeli lah. Jadi itu hal filosofis yang saya tanamkan juga ke teman-teman teknik ya, supaya mereka punya jiwa marketer juga ya. Jadi orang UP3 itu harus semuanya tuh everybody is marketer ya, dari manajernya sampai orang, bukan cuma orang pemasaran saja, orang teknik pun juga harus seperti itu. Makanya Padam adalah tutup warung ya, tutup warung kalau bisa mungkin open daily 24 hours ya. Jadi jangan tutup warung. Kalau terpaksa tutup jangan lama-lama ya, dan tutuplah kalaupun terpaksa tutup saat sepi pembeli ya. Itu yang mungkin bisa saya share sedikit pengalaman di Marunda. Baik Bang, terakhir Bang. Ini agak warung kan harus buka terus ya, jangan tutup ya. Nah, gimana Bang menjaga warung sambil kuliah S2 di Universitas Indonesia? Ya ini memang luar biasa ini. Jadi saya pun awalnya berpikir impossible, karena manajer P3 mungkin Pak Muar bisa tahu sendirilah ya kan, aktivitas kita melayani pelanggan itu ya tidak mengenal hari Sabtu dan Minggu ya kan, semua hari itu adalah Senin ya, tidak ada malam, semua waktu itu adalah siang gitulah. Bagi pelanggan kan begitu ya, karena mereka mintanya 24 jam. Nah itulah membagi waktu ya kan, paralel. Waktu itu saya ambil S2 di UI di kampus Salemba gitu ya. Terima kasih juga waktu itu GM-nya Pak Isan yang mendukung saya ya kan. Ya wirawiri sana saya ini Bang, jadi sempat waktu sebentar pergi kuliah, habis itu mungkin balik lagi ke kantor gitu ya, malam pulang kerjain tugas, besok lagi ini. Jadi ya mungkin rata-rata tidur 3 jam 4 jam itu 3 jam lah mungkin ya, selama kuliah itu udah biasa lah. Jadi tapi alhamdulillah Allah memberikan kemudahan, dalam waktu 3 semester aja, 1,5 tahun saya bisa selesaikan S2 di UI bersamaan melaksanakan tugas sebagai manajer P3. Hanya 3 semester ya? Iya alhamdulillah Pak. Baik, mungkin nggak sempet nyisir, makanya palanya di itu ya. Nah makanya kalau kepala gini Bang, jadi selain irit sampo, kita juga ini nggak perlu sisir-sisiran, abis mandi pakai baju kabur gitu ya, selesai. Ada inovasi juga sih Bang? Ya kalau misalkan beberapa inovasi itu ada ya. Kalau yang pertama mungkin waktu saya juga ya memang dari dulu saya suka juga untuk riset maupun menulis gitu ya. Dari di Kalselteng waktu awal saya jadi pegawai pun, waktu itu saya juga sempat bikin tulisan yang masuk di ininya, sempat dapatkan penghargaan lah juga dari direksi di forum distribusi maupun forum transmisi. Kemudian juga waktu di Gorontalo itu saya sempat juara 1 nasional lah, PLN Idea Conference waktu itu. Waktu itu jadi manajer area ya, jadi ya alhamdulillah ya. Kemudian waktu di Marunda pun kita juga sempat jadi best marketer, kemudian juga penjualan terbaik. Dan juga kalau inovasi proses bisnis terakhir mungkin legacy sebelum saya pindah itu di 2020 kemarin itu yang saya kasih nama Maestro ya, jadi manajemen ail elektronik dan sambungan terintegrasi online. Jadi itu mungkin lebih ke ini pelayanan pelanggan dan pemasaran gitu ya. Intinya kita paperless di sana ya kan, kita untuk dokumen-dokumen ail pelanggan itu ya kan. Nah, kita kan sudah bisa ekspor langsung PDF-nya dari aplikasi, ngapain lagi ya dengan hard copy ya dan lain-lain. Itu ada beberapa aplikasi yang kita juga bangun ya kan. Intinya itu untuk efisiensi perusahaan ya, kecepatan
peningkatan untuk pelayanan kepada pelanggan ya. Jadi kecepatan pelayanan, kecepatan penyambungan itu menjadi concern kita ya, sehingga dengan aplikasi tersebut kita bisa men-speed up ya untuk kecepatan ya, karena nggak perlu nunggu nyetak berkas dulu ya kan, semuanya sudah online terintegrasi ya kan, petugas bisa standby nyebar di mana saja kayak Gojek gitu Bang. Jadi materialnya ready ya, mereka sudah langsung bisa terima PK di handphonenya mereka masing-masing gitu. Nah itu yang alhamdulillah inovasi kita itu memberikan efisiensi yang luar biasa. Akhirnya inovasi Marunda itu diadop oleh semua UP3 di Disjaya, dan saya juga sudah sempat presentasikan ke Pak Bob, ke Direktur Niaga ya waktu saya di Marunda, dan saat ini lagi ditindaklanjuti di pusat karena ada kaitannya dengan STI, dengan hukum juga dengan niaga gitu. Mudah-mudahan ini bisa di roll out ke seluruh UP3 di seluruh Indonesia. Baik. Nah, warung udah diserahkan ke penerus Bang Nayus ya. Sekarang Bang Nayus sendiri di mana nih, posisi sekarang di mana? Berkantor di mana sekarang? Ya, sekarang saya diamanahi jadi Vice President Reformasi Sektor Ketenaga Listrikan di Divisi Manajemen Regulator Kantor Pusat ya, di bawah Wakil Direktur Utama. Nah, ini hal yang berbeda dari yang sebelumnya perjalanan karir saya selama lebih kurang 16 tahunan di unit gitu ya, mengelola operasional gitu ya. Nah, sekarang berbicara tentang strategic thinking korporat gitu ya, karena memang ini kaitannya dengan regulasi ya hubungannya dengan eksternal ini Pak. Jadi baik itu pemerintah, DPR ya, kaitan perundang-undangan, peraturan, perpres, permen dan lain-lain. Ya di sini kita harus saya khususnya di bidang reformasi sektor ketenaga listrikan ya kan, kita menyikapi kondisi perkembangan sektor ketenaga listrikan ini sehingga kita menyiapkan juga kajian-kajiannya yang nanti akan bisa menjadi naskah akademik untuk regulasi, dan itu bisa dituangkan menjadi peraturan perundang-undangan gitu ya. Dan juga bisa juga sebaliknya ya, dari pemerintah yang mungkin membuat atau berencana melakukan pembuatan suatu regulasi ya kan, kita diminta juga masukan-masukannya, kita harus menyiapkan itu kajian-kajian itu, sehingga apa yang menjadi peraturan yang akan diterbitkan oleh regulator pemerintah maupun DPR itu bisa mengakomodir, bisa inline dengan strategi korporasinya PLN. Kira-kira seperti itu. Jadi sama sekali berbeda 180 derajat lah ya dari sebelumnya operasional. Kalau sekarang ya kaitannya dengan stakeholder lah, dengan regulasi. Berarti keponakan gubernur sekarang mainnya sama anggota DPR ya? Iya. Ya seperti itulah, saat ini kita lagi menggarap sama-sama untuk RUU EBT-nya. Iya, baik Bang Nayus. Terima kasih nih. Pagi-pagi mohon maaf saya culik ini sebelum aktivitas Bang Nayus berlanjut karena saya tahu kalau di atas jam 8 link Zoom itu udah udah penuh itu biasanya. Makanya pagi-pagi sebelum sarapan juga saya culik dulu ini Bang Nayus nih. Iya, siap Pak. Terima kasih Pak Muar, senang sekali saya ini bisa silaturahim ini. Demikian silaturahim saya hari ini, hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 dengan Bang Nayus Rijal. Bang Nayus Rijal ini adalah sebagai Vice President Reformasi Sektor Ketenaga Listrikan, Divisi Manajemen Regulator di bawah Wakil Direktur Utama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muar dan Pak Mas.